Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Daris Hadianto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelum lanjut kepada presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alifi Ajar Putri dengan NIM 2103523 dari Prodi Pendidikan Masyarakat, kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Non-Formal terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Rendahnya pendidikan di Indonesia dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Puspendik tahun 2011 tentang evaluasi ujian nasional di seluruh kabupaten kota di Indonesia yang tingkat kelulusannya lebih rendah dibandingkan tingkat kelulusan di kota. Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan peranan pendidikan non-formal menjadi pertimbangan. Banyaknya anak yang putus sekolah disebabkan karena perekonomian keluarga yang rendah, ketidakcocokan siswa dengan lingkungan sekolah, kurikulum yang asing, dan terkena kasus yang mengakibatkan siswa dikeluarkan dari sekolah. Mereka yang putus sekolah atau kehilangan kesempatan untuk bersekolah, masih ada jalan alternatif untuk kembali mendapatkan pendidikan, yaitu dengan pendidikan non-formal. Selain masih tingginya angka anak putus sekolah, masih tinggi pula masyarakat yang buta aksara. Pendidikan non-formal sebagai salah satu pendekatan untuk membuat manusia lebih maju, berkualitas, dihargai di mata sosial, dan memiliki daya saing tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat hidup secara nasional demi kemajuan bangsa dan negara. Penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang saya sebutkan ada dua, yaitu dari penelitian dari Nanang Supriyadi dan Wan dan Jamiluddin pada tahun 2021 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan desain kerajinan kulit kerang untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga. Dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa pendidikan non-formal yang bergerak di bidang pelatihan skill berhasil menghasilkan kerajinan kerang dari bahan mentah sampai menjadi produk yang bernilai tinggi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sulistiani pada tahun 2019 yang berjudul Pendidikan Non-Formal bagi Pengembangan Sosial. Dari penelitian tersebut, berhasil membentuk perempuan-perempuan yang memiliki kreativitas, keberanian, mandiri secara ekonomi, dan mampu menjadi sumber perubahan untuk dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan juga sangat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari warga sampai pemerintah. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal yang berguna memberikan layanan khusus kepada usia pelajar untuk membantu dalam proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajarannya. Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan pendekatan yang diselenggarakan demi meningkatkan kesejahteraan manusia. Pembangunan dalam bidang ekonomi memiliki penglihatan yang serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi memiliki tujuan yang harus dilaksanakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tugas pendidikan non-formal dalam membantu memperbaiki kualitas dan martabat sebagai individu warga negara yang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menghadapi perubahan dan kemajuan. Metode penelitian, identitas
identitas dan desain. Identitas yang saya pilih yaitu studi kasus dengan desain single case design yang menggunakan sebuah kasus untuk memberi gambaran mengenai isu. Dari isu tersebut akan menemukan hal yang diakibatkan oleh isu tersebut. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara kepada pihak PKBM untuk menggali informasi mengenai pengaruh pendidikan non formal terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Prosedur. Prosedur dalam penelitian ini ialah pemilihan tema atau topik yang penelitian membaca literatur, peneliti merumuskan masalah penelitian, pengumpulan data, penyempurnaan data, pengolahan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan dari penelitian. Partisipan pada penelitian kali ini yaitu pemilik PKBM dari PKBM Minda Utama. Hasil yang pembahasan. Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berbeda dengan pendidikan formal dan informal. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan non-formal lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan jam yang dimiliki, pembelajaran lebih spesifik, atau pembelajaran mengenai hal yang dibutuhkan oleh siswa. Pendidikan non-formal lebih menonjol dikarenakan pendekatan yang lebih fleksibel untuk belajar dan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana siswa belajar. Pendidikan non-formal lebih efektif dan efisien untuk proses pembelajaran karena memiliki program yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang begitu memberatkan. Pendidikan non-formal memiliki harga yang relatif lebih murah, atau bahkan ada PKBM yang gratis. Pendidikan non-formal memiliki tujuan yang jelas. Pendidikan non-formal memiliki program-program menarik yang menghasilkan siswa untuk mencapai pencapaian yang diinginkannya. Pendidikan non-formal, pendidikan yang relevan untuk anak yang putus sekolah. Banyak anak yang putus sekolah dikarenakan perekonomian keluarga yang kurang. Pendidikan non-formal dapat meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri yang dapat mengendalikan perubahan dan kemajuan. Pendidikan non-formal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program yang dimiliki pendidikan non-formal dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing yang dimiliki masyarakat. Dampak dari kemiskinan terhadap kehidupan anak merupakan hal yang paling nyata. Ada anak kehilangan waktu luang yang dimilikinya untuk menempuh pendidikan. Kemiskinan orang tua menyebabkan anak harus kehilangan bangku sekolah, karena harus ikut bekerja untuk membantu orang tua untuk mencari uang. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di PKBM Minda Utama, terdapat siswa yang putus sekolah dikarenakan terkena bully, kurang selaras dengan kurikulum yang terdapat dalam pendidikan formal, terkena kasus yang pada akhirnya dikeluarkan dari sekolah, rendahnya perekonomian yang dimiliki keluarga, dan masih banyak lagi siswa yang putus sekolah yang berada di PKBM Minda Utama. Di PKBM Minda Utama ini, pengajar menyayangi siswa layaknya anaknya sendiri. Oleh karena itu, siswa lebih fleksibel dapat bercerita kepada pengajar dengan leluasa tanpa ada keraguan. Dengan begitu, kemistri antara pengajar dan siswa dapat terjalin dengan baik, yang pada akhirnya siswa menjadi lebih tertarik untuk mengempuh pendidikan. Dengan adanya pendidikan non-formal yang memiliki sistem belajar yang fleksibel, dapat memudahkan siswa yang bekerja, memiliki anak atau sedang hamil, atau bahkan terkena mental sekalipun dapat bersekolah kembali. Pendidikan non-formal berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
Pendidikan non formal memberikan keterampilan yang fungsional yang berkaitan dengan peningkatan mutu masyarakat. Program yang dimiliki pendidikan non formal berkaitan dengan keterampilan ekonomis untuk meningkatkan pendapatan. Banyaknya kebutuhan masyarakat yang mendesak, maka diperlukannya pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Setiap perkembangan kehidupan manusia memerlukan pendidikan dengan bentuk dan tujuan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara saya kepada pemilik PKBM Ningde Utama, beliau mengatakan bahwa tanda tangan beliau pada ijazah sangat dihargai atau sudah dipercaya oleh perguruan tinggi. Maka dari itu, terdapat alumni PKBM yang dapat memakai ijazahnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bahkan, sudah ada alumni dari PKBM Ningde Utama yang berkuliah di luar negeri. Dengan begitu, pendidikan non formal sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Ijazah yang digunakan selain dapat digunakan untuk pendidikan, dapat digunakan juga untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Misalnya dulunya bekerja di jalanan seperti pengamen atau pedagang asongan, dapat kerja di toko, kafe, atau bahkan dapat membuka usahanya sendiri. Dengan kita membuka usaha kita sendiri, kita dapat membuka lapangan pekerjaan yang nantinya dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan pendidikan non formal, yang putus sekolah dapat bersekolah kembali dan mendapatkan ijazah tersebut dapat digunakan untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik atau bahkan mendapatkan beasiswa untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi. Dari penelitian yang saya lakukan, saya dapat simpulkan bahwa pendidikan non formal memiliki sistem yang fleksibel, pembelajaran yang lebih spesifik, efektif dan efisien, dan memiliki pembelajaran yang lebih spesifik atau pembelajaran yang jelas. Dengan begitu, pembelajaran yang didapatkan memiliki tujuan yang jelas. Pendidikan non formal dapat digunakan untuk anak yang putus sekolah karena dengan pendidikan non formal, anak yang tidak mendapatkan pendidikan dapat mendapatkan pendidikan. Dengan mendapatkan pendidikan, anak akan mendapatkan ijazah yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan, mendapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan dapat membuka usaha yang dapat membuka pekerjaan yang lebih luas lagi untuk para pengangguran. Dengan hal ini, maka pendidikan non formal dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang begitu tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.